الفاتحة إلى حبيبنا وشافئنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح جميع التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والمشايخ الهداة من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يتقبل جميع الحاجات حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بنية القبول وبحق الرسول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil nabi wa sahbi wal ali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bi lughati sayyidil mursalin wa minal aghniyai an-nafi'in lil ummawatin. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa. Termasuk diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan yang istimewa para hadirin, pada tahun ini tanggal 12 Rabiul Awal itu jatuh pada hari Senin.
itu unik dan istimewa. Alhamdulillah. Maka malam yang paling mulia adalah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi malam-malam yang lainnya, melebihi malam Lailatul Qadar, melebihi malam Jumat, melebihi napa niku malam hari raya, melebihi malam nuzulul Quran, bahkan mungkin melebihi malam pertama. Jadi malam yang paling mulia, malam yang paling istimewa adalah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah dengan tegas berfirman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi, kalau bukan karena engkau wahai Rasul, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi kulolan panjenengan bisa dilahirkan ke muka bumi ini itu berkahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya kulolan panjenengan, dunia ini tidak akan diciptakan kecuali berkahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah tidak akan menciptakan apapun kecuali berkahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah menciptakan surga sebabnya karena Nabi Muhammad. Allah menciptakan neraka sebabnya karena Nabi Muhammad. Bahkan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini itu berkahnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita yang merasakan kebahagiaan, bahkan nanti di akhirat insya Allah masuk surga, amin. Maka husnudon aja nih, kita berprasangka baik saja. Kalau bukan kita yang masuk surga terus siapa, kan ngoten nggih? Nggak mungkin orang yang kerjaannya ke diskotik terus matinya husnul khotimah, jarang, 1001. Ada orang kerjaannya mabuk terus ternyata meninggalnya waktu baca Al-Quran, jarang. Karena dikatakan oleh Rasulullah, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Jadi seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya itu HP-an terus pasti meninggalnya waktu HP-an. Kalau kerjaannya misalnya nonton sinetron terus meninggalnya mungkin waktu episode 80. Kalau kerjaannya misalnya silaturahim ke tempat karaoke atau mungkin silaturahim ke tempat perjudian, diskotik, meninggalnya bisa di situ. Maka lan panjenengan para hadirin, kalau ingin meninggalnya husnul khotimah harus membiasakan sesuatu yang baik. Dan sekali lagi para hadirin, alhamdulillah, marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini bisa memperingati acara yang mulia yaitu Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ternyata Maulid Nabi secara noponiku, secara otomatis menjadi malam yang paling mulia seperti yang tadi saya katakan. Bahkan semua kenikmatan yang kita rasakan itu semuanya berkahnya Nabi Muhammad. Dan kita menjadi lebih istimewa dan kita menjadi orang yang spesial karena kita punya hubungan yang dekat dengan Rasulullah. Apa hubungan kita dengan beliau? Kulolan panjenengan dijadikan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu adalah kenikmatan yang begitu luar biasa para hadirin. Jadi umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, derajat mereka itu di bawah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Nabi Muhammad itu menjadi sebaik-baiknya Nabi, maka secara otomatis umatnya menjadi sebaik-baiknya umat. Dan itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
Kalian semuanya adalah umat terbaik, yang mana kalian itu spesial. Kulolan panjenengan ini menjadi umat yang spesial, umat yang paling tinggi derajatnya. Bahkan kulolan panjenengan hidupnya di akhir zaman. Tapi nanti kalau masuk surga, tapi semoga masuk surga. Kulolan panjenengan nanti kalau masuk surga, itu masuk surga duluan. Jadi yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surga itu haram dimasuki oleh siapapun sebelum baginda Nabi Muhammad masuk ke surga tersebut. Setelah Nabi Muhammad masuk surga, baru setelah itu disusul oleh umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Ibrahim, semuanya ngantri. Gak boleh masuk surga duluan sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk surga. Luar biasa. Jadi ternyata keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad itu sangat banyak. Bahkan para hadirin, Nabi Musa alaihissalam, coba siapa yang gak kenal dengan Nabi Musa? Bahkan mungkin bapak ibu kalau punya anak laki-laki, mungkin ingin dinamakan anak panjenengan itu mungkin Muhammad Musa atau Ahmad Musa. Kenapa? Karena panjenengan tahu Musa itu adalah orang yang baik. Gak mungkin panjenengan ketika punya anak laki-laki, wis anakku tak jenengno Ahmad Fir'aun, gak mungkin. Atau mungkin Abdul Lahab, gak mungkin. Atau mungkin anak panjenengan dinamakan Muhammad Jahal, gak mungkin para hadirin. Kadang ada orang mengatakan apa arti sebuah nama? Oh itu salah. Kalau memang apa arti sebuah nama, coba namakan anak kita dengan nama sinten Abu Lahab misalnya. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang enggak kenal dengan Nabi Musa? Semuanya kenal. Beliau memiliki keistimewaan yang begitu luar biasa. Oke. Kalau anak kecil mboten napa-napa ya enggak boleh ibunya ke situ. Oke. Makanya ada pertanyaan, Ustadz, kenapa anak kucing dan anak anjing sering berantem? Namanya juga anak-anak, kan ngoten ya. Yang nggak boleh itu bapak ibunya. Oke. Kalau anak kecil rame biasa, yang nggak boleh itu ibunya yang rame. Oke. Oke, sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kita lanjutkan para hadirin. Siapa yang enggak kenal dengan Nabi Musa alaihissalam? Beliau adalah nabi. Beliau adalah rasul yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan beliau memiliki banyak mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam, beliau itu dijuluki Kalimullah. Beliau pernah berbicara dengan Allah ketika beliau masih di dunia, ketika beliau masih hidup. Gak pakai telepon. Sekarang itu kan katanya ada orang yang mana ingin menentukan lebaran itu telepon Tuhan. Makanya saya pingin sebenarnya ketemu dengan orang tersebut. Kemudian saya pingin nanya berapa nomornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah setelah itu saya simpen, siapa tahu nanti ketika saya bikin status, Allah baca status saya. Kan ngoten. Ini aneh-aneh. Oke. Jadi Nabi Musa itu berbicara dengan Allah langsung di Bukit Tursina. Luar biasa. Tapi ternyata ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah, "Ya Musa, wahai Musa, apa cita-citamu?" Nabi Musa mengatakan, "Cita-citaku adalah ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Shallallahu ala Nabi Muhammad. Coba para hadirin, Nabi Musa yang sudah mendapatkan keistimewaan ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi nggak dikabulkan oleh Allah. Kulolan panjenengan nggak pernah minta sama Allah, nggak pernah request sama Allah ingin menjadi apa, tapi kulolan panjenengan tiba-tiba dilahirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Maka keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad begitu banyak. Termasuk diantaranya satu,
umurnya umat Nabi Muhammad niku pendek-pendek. Jadi ternyata umur kula lan panjenengan pendek-pendek niku adalah nikmat dari Allah. Kenapa kok umur kita pendek-pendek, nggak ada yang panjang? Temriki wonten sing umur panjenengan sampai 300 tahun sing hadir temriki, coba angkat tangan, mboten wonten. Jadi umurnya umat Nabi Muhammad pendek. Itu sengaja dan itu keistimewaan. Kenapa? Agar kula lan panjenengan nggak lama-lama di dunia. Tentunya ini kan mboten penak nggih. Kathah ujian, kathah masalah. Coba ibu-ibu selama hidup niku, kathah enake napa kathah mboten penake? Koe kathah mboten penake nggih. Soale mboten enten sing jawab. Urip teng donya niki mboten penak, banyak ujian, banyak cobaan. Apapun yang kita lakukan dicatat oleh Allah. Bahkan dikatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Melakukan kebaikan sebesar biji atom, sebesar biji darah, itu nanti kita akan melihat pahalanya di akhirat. Alhamdulillah. Tapi yang kita takutkan adalah melakukan kejelekan sekecil apapun, nanti kita akan melihat dosanya di akhirat. Oke? Maka apa enaknya hidup di dunia ini? Semuanya diawasi. Coba, kapan kita tidak diawasi oleh malaikat? Dan malaikat ini nggak enaknya para hadirin nggak bisa dibayar, nggak bisa disogok, nggak ada ceritanya niku nopo panjenengan ketika nanti didatangi oleh malaikat Israel, wahai Israel, ditundalah 1 minggu, saya masih ingin bertaubat kepada Allah, apa bisa? Nggak bisa. Kalau sudah malaikat Israel datang kepada kita silaturahim, berarti ingin mencabut nyawa kita. Tapi semoga kapanpun kita dicabut nyawa kita oleh Allah, semoga nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka ternyata umurnya umat Nabi Muhammad niku pendek, itu adalah keistimewaan biar nggak lama-lama hidup di dunia. Coba bayangkan umurnya umat Nabi Nuh itu sampai 900. Sampai 1000 tahun. Berarti panjenengan mungkin yang sekarang sudah berumur 40 atau 50, 60. Mungkin nggih kalau ada yang hadir ke sini umurnya segitu. Di jenengan kalau hidup di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, jenengan masih balita belum balik. Nggih, wong umurnya sampai 1000 tahun. Tapi ternyata menjadi umat Nabi Muhammad umurnya nggak usah panjang-panjang, nggih. Cukup 60-70 tahun. Bahkan kata Rasulullah, kalau kita punya umur 70 tahun lebih kok masih hidup, itu bonus. Oke? Itu bonus karena kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sudah. Kalau 70 tahun masih hidup, berarti itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Umurnya pendek-pendek memang sengaja agar enggak lama-lama hidup di dunia, kemudian setelah itu meninggal langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umurnya umat Nabi Muhammad itu enggak ada yang tahu. Di akhir zaman itu dikatakan kasratu mautil fuj'ah. Banyak sekali kita dikagetkan dengan kematian orang. Padahal dia mungkin kemarin masih sehat, ketawa-ketawa. Besok dengar dari siaran masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehat gak apa padahal. Tapi tiba-tiba nopo niku kena angin duduk, atau mungkin masuk angin, atau sakit perut atau gimana, tiba-tiba kamar mandi meninggal dunia. Gak ada yang tahu umur ini. Pendek sekali. Jadi kalau lan panjenengan hidup di dunia ini cuma sebentar para hadirin. Bahkan kalau dihitung dengan umur akhirat nggih, kelolaan panjenengan hidup itu di akhirat itu cuma 5 menit aja di dunia ini. Sebentar tok. Maka kelolaan panjenengan yang hidupnya sebentar, jangan malah waktunya dibuang-buang untuk hal yang percuma. Di waktu yang sangat singkat ini, ayo kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niku keistimewaan yang pertama menjadi umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek. Jadi panjenengan nggak usah khawatir nggih, cepet masuk surga nggih. Jadi kan ya, tapi semoga panjang umur semuanya.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau ditanya ya siapa yang nggak pengen masuk surga? Tapi yang nggak mau itu mati. Nggak ada yang mau mati. Kemudian yang kedua menjadi umat Nabi Muhammad itu keistimewaannya nopo? Kula lan panjenengan dititipi oleh Allah Nur Muhammad. Nah itu yang luar biasa para hadirin. Nur Muhammad niku napa? Cahaya Nabi Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad niku napa? Ulama mengatakan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata syariat Nabi Muhammad ini seperti cahaya. Bahkan Al-Qur'an itu adalah mukjizat Rasulullah yang terbesar. Al-Qur'an itu nggak bisa dirubah para hadirin. Jadi seandainya ada orang jahat ingin merubah satu surat, jangankan satu surat nih. Misalnya ada Al-Qur'an, ada orang jahat merubah cuma satu huruf aja. Misalnya Al-Fatihah itu dihilangkan hurufnya cuma satu, itu langsung ketahuan. Luar biasa, Al-Qur'an ini adalah mukjizat Rasulullah yang sampai saat ini masih ada. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada orang jahat yang ingin membakar Al-Qur'an. Dia itu memang sengaja ingin membuat umat Islam itu marah dengan perilakunya. Kemudian dia mengangkat Al-Qur'an tersebut. Ini loh Al-Qur'an, ini loh milik umat Islam. Ini loh kitab yang paling intoleran katanya. Gara-gara kitab ini kita menjadi susah. Akhirnya dia mengeluarkan korek, dibakar. Nah, ketika ingin membakar Al-Qur'an, malah apinya itu bukan membakar Al-Qur'annya, malah membakar dirinya. Al-Qur'an tetap utuh, dia gosong langsung. Jadi ternyata Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, syariat Nabi Muhammad sampai sekarang masih kita rasakan para hadirin. Padahal coba Nabi Muhammad itu meninggalnya kapan? 1400 tahun yang lalu, sudah lama beliau meninggal dunia. Tapi Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sampai sekarang masih kita rasakan. Dan sholat yang kita lakukan pada saat ini itu kan mirip dengan sholatnya Nabi Muhammad. Adakah di antara panjenengan yang sholat itu salam dulu, kemudian takbirnya terakhir, atau mungkin sujud dulu baru ruku, kemudian iktidal, kemudian setelah itu sholatnya sambil joget-joget? Nggak ada para hadirin. Bahkan adakah di antara kita yang sholat subuhnya itu 6 rakaat? Mboten wonten. Coba, padahal syariat sholat itu mulai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu masih awet. Padahal Rasulullah itu nggak pernah membayar orang. Panjenengan misalnya punya karya tulisan gitu. Saya menulis buku. Kalau ingin karyanya jenengan itu awet, mungkin panjenengan harus menjadikan bukunya jenengan bestseller. Tapi bestseller sampai kapan sih? Apakah 1000 tahun masih ada? Atau mungkin kalau panjenengan punya sesuatu ingin awet, harus bayar orang. Ini loh karya saya. Kamu tak kasih uang 1 M, ayo pertahankan karya saya ini. Jaga, jangan sampai hilang. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah memerintahkan kepada siapapun. Ternyata syariat Nabi Muhammad sampai saat ini masih terjaga. Ibu-ibu ini sekarang menutup aurat. Auratnya terjaga. Jangan meniru siapa? Niru Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad mengatakan auratnya perempuan itu sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan kaki itu juga bukan aurat. Sebagian ulama. Itu syariatnya siapa? Nabi Muhammad. Bapak-bapak misalnya setiap hari nopo niku melakukan sholat 5 waktu sebelumnya wudhu. Leres nggih? Nah, kalau panjenengan kalau mau sholat kan harus wudhu dulu. Siapa yang menyuruh untuk wudhu? Nabi Muhammad. Sampai sekarang syariat Nabi Muhammad masih terjaga dengan baik. Bahkan sampai hari kiamat nanti syariat Nabi Muhammad itu akan tetap ada. Bahkan nanti ketika orang itu sudah lupa kepada Allah dan Rasulnya, maka pada saat itu
Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam. Jadi nanti di akhir zaman Nabi Isa itu turun kembali para hadirin untuk menyampaikan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur Nabi Muhammad itu adalah syariat Nabi Muhammad. Itu yang harus kita syukuri. Dan syariat nabi-nabi yang lain itu sudah lenyap, sudah hilang. Coba di antara panjenengan, apakah tahu syariatnya Nabi Ibrahim seperti apa? Gak ada yang tahu. Sholatnya Nabi Musa seperti apa? Gak ada yang tahu. Tapi ternyata syariatnya Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad, agama Islam ini sampai saat ini masih terjaga para hadirin. Oke. Maka siapa yang menjaga syariat Nabi Muhammad ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keistimewaan menjadi umat Nabi. Jadi kelolaan panjenengan gak usah khawatir nanti anak panjenengan lahir, cucu panjenengan. Maka kalau anak jenengan, kemudian cucu jenengan terus belajar ilmu agama, maka insya Allah ilmu yang diajarkan itu adalah ilmu yang benar. Gak bakalan ilmu yang salah. Gak bakalan ilmu yang salah. Nah sekarang kalau ada orang meninggalkan sholat misalnya, itu bukan karena mereka gak dengar syariat Nabi. Karena memang mereka tuh gak mau hadir majelis para hadirin. Waktu subuh maraton. Kemudian waktu zuhur nang salon. Terus waktu asar badminton. Maghrib nonton sinetron. Isya keturun. Di akhirat di smackdown. Naudzubillah min dzalik. Nah ini yang kedua, alhamdulillah kalau menjadi umat Nabi Muhammad, napa niku syariat Nabi Muhammad sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Jadi kalau kita nggak tahu ilmu agama, bukan karena syariat Nabi Muhammad sudah nggak ada, tapi karena kita nggak mau ngaji, nggak mau hadir majelis. Sudah itu aja. Kemudian yang ketiga, yang terakhir insya Allah yang ketiga, karena kata Abu Nawas itu suara yang paling enak adalah suara piring. Nah ini kan meskipun nggak pakai piring, tapi makanan di depan panjenengan itu kayaknya juga kita lama-lama itu, wah, alhamdulillah kula mboten saged napa niku mengetahui isi hati jenengan. Kalau saya tahu mungkin panjenengan kapan sih marine iki. Insyaallah mboten salah. Jadi yang terakhir para hadirin, yang ketiga adalah dikatakan oleh Rasulullah, niyatul mukmin khairun min amalihi. Nah, maka atas dasar ini meskipun umur umat Nabi Muhammad pendek, tapi pahalanya nanti melebihi umurnya umat-umat terdahulu meskipun umur mereka itu melebihi 1000 tahun. Jadi menjadi umat Nabi Muhammad, satu amalan itu niatnya bisa banyak. Contoh panjenengan hadir maulid ini, niatnya saged kathah. Saya niat pertama ingin sedekah, kan sedekah niku. Terus yang kedua ingin iktikaf di masjid. Kemudian yang ketiga ingin silaturahim. Yang keempat ingin menghadiri maulid Nabi. Yang kelima ingin bertemu dengan kawan yang baik. Yang keenam ingin hadir majelis ilmu. Satu amalan padahal 1 jam, tapi nanti ketika kelolaan panjenengan keluar, pahalanya berbeda-beda. Tergantung banyaknya niat dalam hati. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kelolaan panjenengan melakukan amal baik, maka pastikan niati kelolaan panjenengan itu sing kuatah. Terus menjadi umat Nabi Muhammad yang hidupnya di akhir zaman, niat banyak itu mudah. Gimana caranya? Panjenengan setiap kali mau melakukan kebaikan, jenengan bilang gini, saya niat sebagaimana niatnya salafuna soleh. Jadi saya niat melakukan ini sebagaimana niatnya salafuna soleh. Salafuna soleh itu sinten? Orang-orang baik yang sudah meninggalkan kita, yang sudah meninggal dunia. Maka kalau kita punya niat seperti itu, dipastikan kelolaan panjenengan melakukan satu amalan, dipastikan niatnya sampai 1000 lebih para hadirin. Alhamdulillah. Nanti ketiga hal, semoga bermanfaat Semoga bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dan ayo kita berdoa kepada Allah semoga sebab pengelolaan panjenengan ini merayakan Maulid Nabi Muhammad bangga kepada kita. Nabi Muhammad ridho kepada kita. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sihah wa afiyah wa fi taatillah. Semoga Allah meridhoi kita. Semoga Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya dan semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga ketika nanti kita keluar dari masjid ini semua hajat-hajat kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hajat dunia terlebih hajat akhirat. Semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.